Selamat pagi anak-anak, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama saya Pak Gana dari mahasiswa PPL Fakultas Teologi UKSW. Mari kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur pada pagi hari Tuhan. Kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang cerah yang Tuhan telah berikan buat kami, sehingga pagi ini kami beroleh bersama-sama beribadah. Kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, agar kami bersama-sama dapat memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Dengan sepenuh hati kami mohon pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan anak-anak dalam Matius 7 ayat 1. Bagi anak-anak yang punya Alkitab, mari kita membuka Matius 7 ayat 1. Mari kita membacanya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tema pada pagi hari ini adalah mengeluarkan balok dari dalam mata. Nah anak-anak, ada gambar satu itu adalah balok kayu. Gambar yang kedua adalah serbuk gergaji atau selumbar. Anak-anak, apakah sudah pernah melihat balok kayu yang ada di gambar PPT tersebut? Nah, apakah juga sudah melihat serbuk gergaji dari balok kayu tersebut? Nah, kira-kira besar yang mana ya anak-anak? Pasti besar yang balok ya, daripada serbuk gergaji yang kita lihat. Nah, mengapa Alkitab menggunakan perumpamaan mengeluarkan balok dari dalam mata? Alkitab mau mengajarkan kita tentang perumpamaan ini, memberikan gambaran yang jelas tentang pelajaran apa yang sedang atau dapat kita ambil pada pagi hari ini, yakni untuk jangan menghakimi. Contohnya anak-anak, aku tidak suka sepatumu. Nah, secara tidak langsung anak-anak atau kalian sedang berkata bahwa sepatu teman kalian itu jelek atau tidak lebih baik dari sepatu yang kita punya atau sepatu milik kita. Nah, artinya anak-anak, di sini kita tidak boleh menghakimi atau mengkritik orang. Kalau mengkritik itu akan menyakiti perasaan dari teman kita. Biasanya kita mengkritik orang lain itu dengan hal-hal yang kecil, tetapi dampaknya akan menyakiti perasaan teman-teman kita. Itu pun seperti yang Yesus katakan dalam perumpamaan ini, yaitu memperhatikan selumbar di depan dalam mata orang lain, tetapi kita tidak mengeluarkan balok dari dalam mata kita sendiri. Jadi kita harus memperhatikan diri sendiri atau menilai diri sendiri sebelum melihat orang lain. Anak-anak, kalau teman-teman atau anak-anak mengkritik
atau menghakimi seperti yang Yesus katakan itu dalam perumpamaan ini, artinya perbuatan kita itu tidak baik. Kalian harus mengkritik atau menilai diri sendiri sebelum kita menilai atau mengkritik orang lain. Nah, dalam hal ini artinya kalian jangan menghakimi atau mengkritik teman kalian atau orang lain sebelum kita menilai diri sendiri. Nah, teman-teman, anak-anak, kita mempunyai balok di dalam mata kita. Balok-balok ini apa? Perbuatan kita yang jelek, perbuatan kita yang negatif. Nah, kita harus mengeluarkan balok-balok atau perbuatan-perbuatan jelek kita ini. Menghakimi orang lain itu sama dengan mengkritik orang lain. Kalian bisa mengeluarkan balok-balok dari mata kalian itu dengan lebih sering memuji orang lain, lebih suka kurangi untuk mengkritik teman-teman lain, lalu mengatakan orang-orang lain dengan hal-hal yang buruk tanpa diketahui oleh teman kita, itu juga merupakan balok perbuatan yang tidak baik. Anak-anak bisa menghilangkan balok ini jika teman-teman atau anak-anak berbaik hati kepada teman-teman yang lain. Tidak seperti tadi, aku tidak suka sepatumu, tidak seperti itu. Nah, kalian juga harus mengucapkan dua buah kata. Dua buah kata itu apa ya? Yaitu kata yang paling baik untuk diucapkan. Kata apa? Maafkan saya, itu dengan berjabat tangan. Tapi kalau sekarang pandemi, ya sudah begini dengan kata maafkan saya. Dengan orang-orang atau teman-teman yang anak-anak sudah kritik, sudah dihakimi. Nah, untuk itu berdoalah dan mintalah kepada Tuhan untuk membantu kita menghilangkan balok-balok atau perbuatan-perbuatan yang jelek di dalam hati kita. Balok-balok itu tidak hanya menyakiti orang lain saja atau teman lain saja, tetapi juga bisa menyakiti diri kita sendiri. Nah, anak-anak, di sini sampai di sinilah firman Tuhan. Jangan lupa untuk mencatat inti renungan pada pagi hari ini di buku renungan yang sudah disediakan oleh sekolah. Pak Gana berharap agar teman-teman tidak mengkritik atau menghakimi teman-teman lain. Memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan pada kami. Kami anak-anak-Mu mau melakukan untuk tidak menghakimi atau mengkritik orang lain seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menjadi orang yang mengasihi dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu di dalam kami belajar. Meskipun kami belajar dalam suasana pandemi, kami dapat anak-anak supaya dapat belajar dengan baik. Engkau juga berikan kesehatan bagi mama papa kami dalam membimbing dan mengasuh kami selama belajar di rumah. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami, juga Bapak Ibu guru dalam menyiapkan materi untuk pelajaran kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, meskipun kita di rumah, kalian tetap menyisihkan persembahan kalian di rumah untuk disimpan persembahan tersebut dan dapat dikumpulkan berguna dalam kegiatan Paskah yang akan digunakan bulan April mendatang. Berikutnya kita akan memuji nama Tuhan kembali, Betapa Hatiku. Kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku segera.
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat pagi anak-anak, selamat melanjutkan belajar. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tuhan Yesus memberkati.